Tes. Oke, ini ada tutorial untuk install emulator, setup Flutter juga. Jadi untuk pertama kalian download emulatornya dulu di sini Android Studio. Langsung aja pilih versi terbaru, atau misalkan kalian mau ganti versi tinggal scroll ke bawah. Hmm, Mana ya? Nah, ini release notes. Terus nanti tinggal dicari versinya kayak gitu. Terus nah, ini kan ada versinya, terus tinggal dicari aja. Cuman aku saranin kalian pakai versi terbaru dari Android Studio. Nanti tinggal download aja. Dan ini kalian lakukan ya sampai selesai 7 menit lagi. Oke, instalasinya udah selesai. Nah, sekalian tunggu, kalian bisa ke Flutter. Kalau yang belum punya Flutter, cari aja Flutter download. Kalian download SDK-nya. Nah, di sini kalian bisa pakai .zip langsung. Jadi kalian pilih di bagian download nih, pilih sesuai operating system yang kalian punya. Kalau pakai Linux tinggal Linux, macOS pakai macOS, yang Windows pakai Windows. Nah, sebenarnya ini tuh nggak ngaruh ya kalian mau pilih yang mana. Cuman ini tuh karena ada di bagian dokumentasi, makanya kita dipilih mau bikin yang mana. Kalian pilih Android aja. Karena sebenarnya Flutter itu cross platform. Terus kalian ke bawah. eh ini tuh bisa SDK-nya pakai VS Code karena nanti praktikum akan menggunakan VS Code. Nah, ini kalian bisa download langsung Flutter Windows kayak gitu, terus kalian save. Nah, ini ditunggu aja ada segiga. Nah, sebenarnya kalian tinggal baca ini aja, nanti tuh udah dijelasin semuanya. Nah, kalau bagi kalian yang sebelumnya udah terlanjur install Flutter tapi versinya beda, nggak sesuai praktikum, kalian bisa lakuin command ini. Misalnya punya saya ini versi berapa ya? Nah, ini keluar nih versinya 3.27, tapi karena yang terbaru ada titik tiganya, jadi kita bisa update pakai command flutter upgrade. Ini langkah ini tuh kalau misalkan kalian sudah pernah setup Flutter sebelumnya. Tapi kalau belum pernah, kalian bisa langsung tunggu ini selesai ya. Nah, nanti sambil menunggu ini kita lakuin setup Android Studio. Ini di open file aja. Nah, nanti akan muncul permission gini, kalian klik yes kalau ada permission. Nah, nanti tuh ini karena aku udah pernah install Android Studio, dia otomatis ke detect update. Cuman sebenarnya langkahnya sama aja. Kalian cuman next aja, pilih lokasi install di mana kayak gitu. Ini kalau misalnya sebelumnya aku pernah install dan ini versi lama, versi 1. Jadi dia diupdate. Nah, nanti kan bakal kalau yang baru install tuh akan muncul kayak gini ya. Nah, ini nanti kalian next aja. Terus kalian checklist yang ini. Space requirednya 3,7. Nah, terus untuk bagian ini kalian ganti
sesuai yang kalian mau. Aku di D, program files, Android. Nah, terus ditambahin Android Studio. Nah, ini diinstal aja. Sambil tunggu selesai, saya pause dulu ya. Oke, dia set complete, the setup complete. Terus ini kalau ada detailsnya. Nah, ini kita next aja. Nah, ini ada selanjutnya start Android Studio, terus kalian finish aja. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini. Ada allow Google, kalian bisa don't send, tapi kalau misalnya kalian mau statistik di sana aku pilih don't send. Nah, ini nantinya ada kumpulan tugas. Oke, ini ada kumpulan tugas. Kalian langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan itu kalian ke SDK Manager. Nah, nanti di Android SDK Manager ini dia bakal ngeluar SDK-nya. Terus kalian pilih SDK Tools. Nah, make sure pastikan Android SDK Command Line Tools ini yang latest. Jadi di checklist, terus di apply. Terus oke. Nah, dia ini nanti bakal download lagi. Ini lumayan lama, nanti cepetin aja. Ini sepertinya udah, terus kalian finish. Nah, terus selanjutnya ini udah semua. Android emulator boleh kalian upgrade, cuman kalau kalian baru install pasti udah ke update. Nah, untuk terus selanjutnya nih kita oke aja. Nah, selanjutnya kalian ke SDK Manager. Cancel. Kalian ke Virtual Device Manager. Nanti akan terbuka nih list emulator yang kalian punya. Kalau misal masih kosong, kalian klik baru. Lalu kalian pilih mau yang mana. Misalkan saya pakai Pixel 9. Nah, nanti kalian bisa pilih image-nya mau pakai yang mana. Di sini saya pakai image yang 34 ini. Next. Kalau misalnya belum ada, itu kalian download lagi, kalian tunggu lagi. Tapi kalau misalnya udah ada bawaannya, kalian pilih aja. Terus kalian next saja. Nah, terus nanti kalian pilih show advanced setting. Nah, ini pilih ke portrait. Terus untuk IVD name bisa kalian nama, misalnya setup emulator Flutter kayak gini. Terus ini untuk kameranya kalian bisa pakai webcam atau pakai simulasi virtual. Terus untuk kamera belakangnya bisa pakai webcam, simulasi atau virtual scene. Nah, ini untuk settingan jaringan. Nah, untuk kalian yang laptopnya spek high, itu bisa grafiknya bisa di otomatis. Nah, kalau pas-pasan saya sarankan pakainya hardware sih. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Kalau pakai hardware itu kita menggunakan graphic card komputer, tapi kalau pakai software kita tuh pakai grafik yang ada di software. Yang misalkan ini kita punya masalah sama graphic cardnya.
saya saranin pakai hardware. Nah, untuk boot option ini ada dua, cold sama quick. Kalau quick boot ini ketika kalian jalanin dia langsung buka Androidnya, nggak pakai kayak kalian pertama kali nyalain HP. Nah itu nggak, dia langsung nyimpen state terakhirnya. Kalau cold boot ini kalian nyalain ketika seperti HP kalian dari mati total ke nyala gitu. Kalau ini saya pakai selalu cold boot. Terus untuk multicore ini kalian centang, saya karena core ada 2 pakai 2. Nah untuk RAM ini, jadi Android Studio ini saya sarankan RAM minimum tuh 8 GB ya. Sebenarnya harus di atas 8 GB, entah kalian mau 12, 16 seperti itu. Cuman untuk pembagiannya ini kalian ubah semua ke giga biar satuannya gampang ya. Nah untuk RAM ini kalau misalnya kalian di bawah 8, kayak misalnya RAM kalian 8 GB, itu saya sarankan 2 saja cukup, atau mau 3 juga boleh. Nah untuk vim-heap nya, jadi vim-heap ini ada penjelasannya nih, memori untuk Java nya saya sarankan pakai 1 GB atau 2 GB juga dibolehkan, jadi totalnya makan 4 GB. Lalu internal storage nya kalian bisa set 10 GB atau 20 GB. Nah ini untuk SD cardnya, penyimpanan eksternal, saya di sini no SD card. Nah ini enable device frame, ini fungsinya kalian mau ada frame kayak sampul HP-nya atau langsung kotak kayak Windows gini aja. Saya biasanya nggak pakai. Nah udah, kalau udah nanti kalian finish aja, nanti dia bakal ada kayak gitu. Nah ini bisa langsung dijalanin juga, cuman nggak saya jalanin untuk memperingan. Nah selanjutnya ada di SDK yang tadi Flutter ya. Nah ini bisa kalian ekstrak sebenarnya, kalian ekstrak kemana aja yang kalian mau. Misalnya new Flutter. Nah ini kalian ekstrak, misalnya mau kalian ekstraknya ke file yang kalian mau ya, ke lokasi file yang kalian mau ekstrak. Saya saranin sih di program files, cuman karena ini udah saya upgrade jadi nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada masalah saya install di situ, karena nanti akan saya hapus juga. Oh ya, mau kasih info juga tadi, kalau misalnya di kalian tidak ada, wait what? Mungkin lagi ngelot nih. Oh iya lagi ngelot. Nah, misalnya tadi pas bikin ini misal diedit ya. Terus yang ini kan, sorry, ini hardware show. Nah, ini pastiin kalian show advanced setting. Terus nah, yang ini nih harusnya ke GB ya. Diingat nih harusnya ke GB, cuman karena nah ini ada penjelasannya, 1 GB itu 1024. Jadi kalau misalnya kalian mau 2 GB, kalau misalnya nanti kalian gak ada opsi KB, MB, GB nya,
itu bisa kalian kali aja nih dari ini 1024, misalnya mau 4 giga tinggal dikali 4, dia jadinya berapa, kayak gitu. Nah ini karena ekstraknya sudah selesai, kalian cari foldernya. Nah ntar di Flutter ini kalian buka, lalu kalian ke bin. Nah nanti nah di sini ada file dartnya nih, ini kalian copy, lalu selanjutnya kalian buka environment, lalu ke environment variable, terus ke sistem nih, sistem variable, kalian pilih path, terus kalian pilih new, terus kalian paste kayak gitu. Karena saya udah di paste jadi nggak usah, karena udah ada. Terus kalian okein aja, terus oke aja kayak gitu. Terus nah kalau udah, selanjutnya yang kalian lakukan adalah Flutter Doctor. Ini yang harus kalian lakukan. Jadi Flutter Doctor tuh dia bakal ngecek semua kesiapan kalian. Nah ini kalau misalnya ada X itu tandanya gagal, maksudnya belum siap. Kalau tanda seru ini warning. Kalau ijo-ijo ini dia kalau hijau ini artinya dia udah siap. Nah nanti seingat saya tuh kalau misalnya baru pertama kali harusnya ada error command line tools. Nah ini Android toolchain itu nanti bisa kalian tanyakan ke asistennya harus gimana. Saya lupa, pokoknya kalau nggak salah perintahnya tuh ada di sini nih, kayak gini harus ngapain. Mungkin kalian bisa ikut tanya asisten kalian ya, atau kontak pribadi saya dikirim screenshotannya. Nah kalau udah checklist semua, terutama di Android toolchain, terus yang hijau-hijau ini, kalian udah bisa setup Flutter. Nah bagi kalian yang mau setup Flutter di Android Studio, kalian bisa ke plugin juga, habis itu terus kalian ketik Flutter, terus diinstal kayak gitu. Itu aja sih dari saya. Udah ya.